perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami dari SMK Bina Potensi sedang mengikuti penelitian di Museum Kota Palu. Ini jelas, simak video berikutnya. Ini juga, ini tadi koleksi yang sempat Bapak sampaikan ya. Ini namanya gerabah. Gerabah tempat penguburan kedua suku Pamona. Jadi ya, orang-orang Pamona sana apabila dia meninggal atau wafat, itu jasadnya disimpan di tempat tertentu dulu. Mungkin di rumah-rumah atau di atas batu-batu, dikremasi begitu. Ketika dia rusak, baru dia dimasukkan di sini. Seperti makam. Iya, seperti makam. Itu dia dinamakan tempat penguburan kedua. Tidak orang langsung meninggal itu langsung ditaruh di sini, tidak. Disimpan di tempat tertentu dulu, dia mulai agak rusak, baru dia disimpan di sini. Itu dia dinamakan tempat penguburan kedua suku Pamona. Namanya gerabah. Ya. Kelelawar, burung maleo. Itu kerak tadi. Ini ada burung raja udang. Kenapa dinamakan burung raja udang? Karena dia ini suka makannya udang. Ini paruhnya agak dia tangkap udang. Ini ada patung megalithicum. Megalithicum. Kemudian di samping ini ada permainan tradisional, namanya gasing. Oh, gasing. Ya, gasing. Masih pernah dapat main kayak gini? Pernah. Ya. Baik digunakan untuk berburu, untuk melawan musuh juga pakai ini tombak dan itu sumpit. Ini tameng. Jadi ini jarak tempuh sumpit itu biasanya dia punya jarak tempuh menyumpit itu sampai meter 60 cm, 60 meter bisa sampai. Dan kecepatan dia 40 meter itu masih bisa menembus, bisa kelapa begitu, bisa tembus itu. Orang kalau sudah tangkap itu pandai sekali dalam menggunakan alat sumpit. Dia pakai berburu untuk hewan-hewan yang kecil. Kalau hewan-hewan besar seperti babi rusa atau apa yang di hutan yang besar-besar itu kebanyakan babi kan babi rusa itu kan berburu, dia mesti pakai tombak juga. Tapi ini bukan ini, ada yang di atas sana nanti bisa lihat. Ini dipakai berburu, adat juga bisa. Ada rambut-rambut itu menggambarkan bahwa hewan buruan itu pernah dia dapatkan. Kemudian dia taruh di situ dia punya sebagai aksesoris dia punya tombak. Ada juga bisa kalau dia membunuh manusia melawan musuh dia bisa ambil rambutnya. Seperti orang Kalimantan itu begitu. Ini anak sumpit itu ini. Anak sumpit itu tempatnya di sebelahnya itu apa? Itu tempat racun. Jadi orang meramu racun sumpit untuk melumpuhkan hewan buruan itu. Atau kalau dia pakai berperang untuk supaya dia punya lawan itu bisa meninggal. Gitu. Ada racun khusus dia gunakan, itu ramuan daripada tumbuh-tumbuhan. Koleksi etnografika. Ini pedang kuno atau guma. Guma ini ada beberapa macam, ada yang pakai terlaku, bisa ada dibaca dia punya deskripsi di situ. Kalau orang bilang parang Tawono, orang Kaili bilang Tawono, orang apa? Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Kalimantan orang apa? Orang Dayak. Orang Dayak? Iya. Asli? Kalau papa asli orang Dayak, kalau mama orang Kaili. Oh begitu? Ya. Mama dan bapak perpaduan. Mama orang Kaili, papa orang Dayak. Tahu bahasa Dayak? Tidak terlalu kalau bahasa Banjar. Lahir di mana? Lahir di Samarinda. Oh, Samarinda. Berarti Ikam tahu bapak ada Banjar gitu? Iya. Orang Banjar itu, tahu. Kalau senjata tradisional apa ada? Mandau toh? Iya, Ada juga mandau. rambut-rambut biasa situ Ada. kan? Itu kan biasanya kalau ada dia sudah dia pakai berperang atau apa melawan musuh itu pasti dia ambil dia punya rambut dia itu di mandau itu kan. Atau biasa kita kenal dengan Raja Tombolotutu ya. Dia diresmikan tahun 2021 ya, masih baru sekali. Dia diresmikan jadi pahlawan tahun 2021. Kemarin sempat diusul jadi pahlawan termasuk beliau, ada juga Sis Al-Jufri, dan masih ada lagi ya. Cuma Sis Al-Jufri datanya masih kurang. Harus dilengkapi lagi, ditambahkan lagi baru bisa.
jadi pahlawan. Nah, kalau nanti mau lihat gambar raja-raja ada nanti di samping di ruang pameran tetap 1. Keramiknya sudah mulai digambar-gambar. Ini apa 15-16. Nah sini. Nah begitu pun abad selanjutnya. Nah 15-16 juga. Nah, itu lagi 18-19 ya. Nah ini apa 18-19. Nah, kalau abadnya kita sekarang keramiknya. Nah, kalau yang besar-besar begini Masih di Pinang. ini biasa lalu segar keramik. Buah. Kalau yang macam apa Ini anti Belanda punya. Timothy. Made in Indonesia. Nah, ternyata orang dulu sudah mengenal gambar itu, gambar love. Ternyata orang di zaman dulu sudah mengenal cinta. Pantas buaya. Ternyata iya. Sudah mengenal. Iya. Ini Iya. Pada dinding ini memang sengaja dibuat pada saat pembangunan museum. Nah, jadi kalau adik mau cari tahu seniman yang membuat ini namanya itu Pak Basuki. Memang dia sudah sengaja diberikan gambar konsep untuk menggambar ini. Jadi yang digambar ini memang sudah direncanakan memang. Nah, ini meliputi daripada Pulau Nangkouna juga. Seperti adik-adik lihat ini Pulau Nangkouna juga ini. Ada ular tuh, ada berusa, ada tumbuh-tumbuhan juga. Nah ini bentuk ragam hias. Kebanyakan ini ragam hias ini alat kelamin daripada manusia kan? Ya. Perempuan, laki-laki. Kenapa ada di sini? Karena memang alat kelamin ini identik memang dengan seperti bagaimana manusia itu harus melangsungkan dia punya peradaban. Ya. Dia harus berketurunan. Ya. Berketurunan kemudian bisa melanjutkan daripada adat istiadat daripada masyarakat itu. Ya. Terutama kalau suku Kulawi itu biasanya dia gambar di dinding rumah Lobo, ada miniatur dan rumah adat Lobo itu. Dia gambar di dinding luarnya. Apa maksudnya? Selain untuk menggambar bahwa manusia itu harus peradaban harus terus berlanjut, dia juga maksudnya daripada alat kelamin ini dia menganggap itu sebagai penolak balat juga atau lambang kesuburan juga. Ya. Nah, lambang kesuburan. Kesuburan ini berarti subur dalam berketurunan toh? Ya. Keturunan nah gitu. Tolak balat juga. Artinya kesuburan juga secara luas diartikan misalnya kesuburan untuk pertaniannya mereka agar bisa memperoleh hasil pertanian yang baik. Nah, hasilnya Ya. bagus gitu. Dia mengharapkan dari gambar-gambar itu. Makanya banyak alat kelamin ini. Kalau patung-patung gaibnya, patung-patung di sana itu nanti kalau ada dilihat juga, kalau tidak ada dia punya jenis kelamin itu berarti patung patung. Nando kepala. Ini rahang gajah purba. Anda bisa baca dari pada deskripsinya itu. Dia kira-kira 1,9 juta tahun, hampir 2 juta tahun yang silam itu. Menurut hasil penelitian pernah hidup gajah purba di sini. Nah itu salah satu buktinya bahwa ada ditemukan. Arkeologi caranya salah satunya itu melalui penggalian. Jadi penggalian itu namanya ekskavasi. Digali itu di situs-situs yang diduga ada benda-benda cagar budaya di sana. Situs itu apa? Diduga benda-benda cagar budaya. Mau ada yang di atas permukaan tanah maupun ada di dalam di bawah permukaan tanah toh, berarti harus digali. Ya. Ini adalah salah satu gambaran bahwa itu dilakukan penggalian tempayan kubur. Ini tempayan kubur ini. Semua orang menggali tempayan kubur. Gerabak, ini tempayan kubur. Jadi digali itu dengan memakai ilmu arkeolog itu orang yang menggali sejarah lewat benda-benda yang ditinggalkan. Nah, bisa dibaca itu, bisa ketahuan nanti umurnya berapa tahun, dipakai untuk apa, mereka bisa tahu. Itu ilmunya. Kalau orang belajar nanti masuk jurusan arkeolog bisa jadi itu arkeolog itu. Kemudian ahli bebatuan juga biasanya mereka sertakan karena itu menyangkut lapisan tanah.
kulit kayu. Nah, di sini dipamerkan kainnya, peralatan untuk membuatnya, dan cara membuatnya. Dan cara gambar aja itu. Ini gambarnya. Ini dia gunakan alat pemukul ini. Alat pemukul. Jadi itu kulit kayu setelah diambil dari dahan-dahan rantingnya itu, pohon-pohon yang kira besar-besar diameter 10 sampai 20, begini saja itu kan. Itu ditebang, bukan pohonnya yang ditebang tapi dari dahan-dahannya dikulitin dulu. Macam pas ubi. Ya. Nah, kemudian dibersihkan pakai kulit-kulit akhirnya itu, baru direbus. Nah, setelah itu ditiriskan, difermentasi, biarkan saja dia menguap dulu, dia punya cairan-cairan sebagian agak-agak kering, baru ditempa, dipukul-pukul. Pukul-pukul dia, sambung lagi dengan yang lain, sambung pukul. Nah, ini yang menyambung itu. Nah, sehingga menjadi kain yang luas macam sana, lebar, macam begitu. Ada juga seperti bentuk sarung gitu, nak. Seperti sarung besar itu. Ini naskah kuno, namanya kutika. Untuk apa? Ini digunakan untuk sebagai apa tuh, landasannya mereka untuk menentukan hari-hari baik beraktivitas. Kalau kita sekarang melihat kalender tuh, nah, orang dulu itu menggunakan ini sebagai pedoman untuk menentukan hari-hari baik untuk beraktivitas. Contohnya mau bercocok tanam, kapan harus mau mulai menanam, mau bangun rumah, atau mau melakukan pernikahan. Nah, mereka lihat ini. Ini tidak ada tulisan seperti tulisan abjad, tapi melainkan saja simbol-simbol. Ada segitiga, ada lingkaran-lingkaran, tarik garis, ada 2 lingkaran, ada 4 lingkaran, ada 6 lingkaran. Kamu bawa foto-foto, Togi kamu HP itu betulan. Jadi orang Kaili juga tidak punya namanya aksara. Orang Kalimantan ada punya? Tulisan Kalimantan ada? Tidak ada? Tidak ada? Kurang tahu. Kalau orang Bugis, Jangan le. kalau Bugis ada? Itu sana. Itu lontara. Kalimantan ada orang Dayak ini ya? Kalimantan Bugis. Nah, itu luar biasa. Kalimantan Bugis. Pemahat batu. Itu mereka datang dari arah sebelah utara dari Pulau Sulawesi. Sampailah ke dataran Napu, Selatan, sehingga banyak itu situs-situs peninggalan megalit begini. Nah itu, ini ada kan jenis kelamin ya, Ya ada. artinya ini patung leluhur. Patung leluhur itu berarti pernah hidup. Orang Jenis kelamin apa itu? Yang pernah hidup, sehingga mereka membuat patung ini. Jadi mengenang. Nah, begitu mereka buatkanlah patung ini. Asli ini. Ada laki-laki, ada perempuan, itu berarti patung gaib itu. Gaib. Masih menyembah roh-roh.